Oke deh dok. Di sini kita akan membahas tentang darah tinggi pada ibu hamil nih dok. Betul. Terus sambil ngobrol-ngobrol santai ya dok. Ya, Oke baik dokter. Eh, lagi habis praktek ya dok ya hari ini dok. iya habis praktek. Oke baik dok. Baik dokter. Ini dok nih ada beberapa bunda langsung ke ini dok. Darah tinggi ini ada beberapa bunda yang bingung kalau misalnya untuk darah tinggi pada ibu hamil apakah ada bedanya dan termasuk darah tinggi ini kriterianya seperti apa nih dok? Yang bisa dibilang darah tinggi. Oke, jadi kita hari ini kan akan bahas tentang darah tinggi atau hipertensi pada kehamilan, ya. Ya betul dok. Sebetulnya kalau hipertensi dalam kehamilan ini termasuk kondisi yang cukup sering malah kita jumpai gitu. Jadi 5 sampai 10% kehamilan itu disertai dengan darah tinggi. Jadi cukup umum terjadi pada kehamilan. Nah, buat bunda-bunda yang sedang hamil atau mau program hamil, biasanya kita sarankan rutin untuk mengecek tekanan darah. Jadi dari mana kita tahu? Ya dari pengecekan tensi tentunya awalnya. Biasanya kan kalau kita kontrol ke dokter atau ke puskesmas atau ke bidan, pastikan screening awal berat badan, tinggi badan, lalu ditensi gitu. Dari sana sudah akan ketahuan bunda-bunda punya hipertensi dalam kehamilan atau tidak gitu. Oke baik dokter. Berarti dari screening dari awal ya dok ya dari awal kehamilan, screening ANC berarti dok ya screening rutin kontrol untuk kehamilan. Nanti di sana bunda-bunda bisa tahu bundanya termasuk dalam kriteria kehamilan pada hipertensi atau enggak ya dok ya. Ya, biasanya nanti kita katakan hipertensi kalau tensi-tensi ketika dicek tensi itu lebih dari 140/90. Itu sudah kita kategorikan hipertensi dalam kehamilan. Oke, baik. Berarti bunda-bunda nih batasnya berarti diingat untuk tensinya itu di batas 140/90 ya dok ya. Ya, Oke, baik dok. Biasanya tuh dok, tadi kan 5 dari 6 dari 5 ya dok ya. 5 sampai 10% dari kehamilan itu disertai dengan hipertensi. Iya, 5 dari 10% kehamilan kan lumayan banyak ya dok ya. Biasanya Ah, itu menyerang di trimester berapa nih dok kebanyakan ya dok untuk kehamilan pada hipertensi ini dok. jadi hipertensi ini bisa muncul bahkan sebelum kehamilan. Jadi ada misalnya ibu-ibu yang dari sebelum hamil sudah punya tensi tinggi, itu cenderung akan lebih meningkat ketika hamil gitu. Jadi tidak selalu muncul ketika hamil saja baru muncul. Bisa dari sebelum hamil kalau memang sudah ada riwayat tensi tinggi sebelumnya. Kemudian ketika hamil kita akan kategorikan juga kalau dia hamilnya belum 20 minggu, tapi sudah tensinya tinggi, kita kategorikan dia menjadi tensi kronis. Jadi sebetulnya dia memang punya hipertensi, punya bakat hipertensi, cuman mungkin baru ketahuan ketika hamil. Kalau hipertensi yang pada kehamilan yang murni, artinya uh, kita apa ya kaitkan dengan preeklamsia seperti itu biasanya akan baru muncul di atas 20 minggu. Kadang-kadang malah sudah mau bersalin baru tensinya tinggi, itu ada juga. Jadi macam-macam kalau munculnya tensi dalam kehamilan meningkatnya bisa dari sebelum saat hamil atau bahkan dekat-dekat melahirkan baru muncul. Oh, ya. Dokter baik, berarti tergantung ini ya dok ya, tergantung dari klasifikasinya mungkin dok ya ini ibu hamilnya muncul mulai hipertensinya dari kapan? Dari sebelumkah, dari pertengahan, atau misalnya dari akhir kehamilan ya dok ya? Makanya kita hanya bisa ngecek ketika pasien tersebut kan kontrol rutin, kita cek tensi, baru ketahuan kapan mulai tensinya itu tinggi. Oke, dokter. Berarti penting sekali ya dok ya untuk ngecek keadaan kehamilan setiap bulannya ya dok ya, Betul. sesuai jadwal ya dok. Ya. Oke deh dok. Baik dokter, untuk kalau misalnya untuk penyebab yang paling banyak nih dok, dari tensi tinggi pada ibu hamil, kebanyakan penyebabnya apa nih dok?
Oke, untuk tensi tinggi pada ibu hamil penyebabnya itu banyak ya. Cuman itu berhubungan dengan gangguan vaskularisasi biasanya. Jadi pembuluh darahnya kurang bagus sehingga terjadi hipertensi dalam itu biasanya tidak bisa kita prediksi, artinya tidak bisa kita ini bakal jadi tensi tinggi, tidak pasti, tidak selalu. Tapi beberapa kondisi memang kita katakan beresiko tinggi untuk terjadi tensi tinggi dalam kehamilan. Misalnya ibu yang sekarang misalnya hamil kedua atau ketiga, kemudian waktu hamil pertama sudah tensi tinggi, itu biasanya bisa berulang atau bisa terjadi kembali tensi tinggi pada kehamilan yang ini. Kemudian pada ibu dengan penyakit-penyakit bawaan, misalnya ibu dengan diabetes, kemudian ada gangguan jantung, gangguan ginjal, itu juga beresiko tinggi untuk terjadi hipertensi pada kehamilan. Kemudian misalnya pada hamil yang ini ternyata hamilnya kembar, itu juga meningkatkan resiko terjadi tensi tinggi pada kehamilan. Selain itu yang terakhir faktor umur juga sangat berpengaruh pada kemungkinan terjadinya tensi tinggi. Misalnya pada pasien hamil yang terlalu muda di bawah 20 tahun atau mungkin malah umurnya terlalu tua ya kita bilang di atas 40 tahun. Itu beresiko juga menjadi preeklamsia atau tensi tinggi dalam kehamilan. Oke deh, baik dokter. Berarti untuk gangguan vaskularisasi bisa disebabkan oleh gangguan vaskularisasi atau misalnya ada riwayat tensi tinggi sebelumnya ya dok ya pada kehamilan pertama atau misalnya ada sakit penyerta sebelumnya misalnya seperti kencing manis, DM, gangguan fungsi ginjal ya dok. Terus Ya. misalnya ada ibundanya berarti ada kehamilan kembar nih, ada 2 janinnya. Nah, itu beresiko tinggi juga untuk tensi tinggi ya, Dok. Terus di usia Betul. kehamilannya misalnya di bawah 20 sama di atas 40 ya, Dok ya. Umur ibunya ya. Umur ibunya ya betul. Saat hamil mungkin, Dok ya berarti ya. Ya. Baik, Dokter. Nih, kalau misalnya untuk tensi tinggi ini kan prevalensinya tinggi ya dok daripada ibu hamil. Banyak ibu hamil yang mengalami tensi tinggi. Sebenarnya bahaya nggak nih dok kalau misalnya untuk tensi tinggi pada ibu hamil dok? Oke, untuk tensi tinggi pada kehamilan sebetulnya kita bisa atasi, artinya misalnya ibunya kontrol teratur, kemudian patuh dengan obat-obatan yang diberikan, mudah-mudahan akan lancar sampai salinan. Namun tensi tinggi dalam kehamilan kita bilang bahaya. Kenapa? Karena kalau tidak terkontrol banyak sekali efeknya ke badan, baik ke ibu maupun ke janin yang dikandung. Untuk ke ibunya sendiri, kalau hipertensinya tidak terkontrol, bahkan tensinya tinggi sekali, bisa sampai kejang. Kejang dalam kehamilan Ya, dok. bahaya, ya jadi bisa sampai mengakibatkan penurunan kesadaran. Kemudian tadi kan kita sudah singgung sedikit ya, kalau hipertensi itu akan berhubungan dengan gangguan vaskularisasi. Kemudian termasuk vaskularisasi itu akan mengganggu fungsi-fungsi dari organ ibu. Jadi kalau tensinya tinggi, tidak terkontrol dan berlangsung lama, bisa sampai mengganggu fungsi hati, fungsi ginjal dari ibu. Jadi ibu hamil bisa dalam kondisi gagal hati dan gagal ginjal. Kemudian selain itu ke bayi juga akan berakibat karena vaskularisasi atau aliran darah ke bayi itu bisa menurun sehingga bayi bisa tidak mendapatkan cukup nutrisi dan oksigen yang akan mengganggu perkembangan bayi. Kalau kecil kita bilang IUGR atau gangguan perkembangan bayi, bahkan bisa sampai bayi meninggal dalam kandungan. Jadi bahaya jika hipertensi dalam kehamilan tidak diatasi sejak dini. Iya, ini ya dok ya berarti memang sangat patut diwaspadai juga oleh bunda-bundanya nih kalau misalnya memang lagi sedang hamil, tensinya tinggi ya dok di atas 140/90 itu wajib untuk kontrol lebih rutin lagi ya dok ya. Karena bahaya untuk janin sama ibunya. Dok. Sambil diselingin oleh pertanyaan dari bunda-bundanya ya dok ya. Izin dok. Oke. Ada Bunda Ranti Chansori, saya punya hipertensi dok, tapi pengen program hamil. Gimana dok? Apakah masih bisa dok hamil? Tapi punya hipertensi dok.
Oke, jadi ibunya termasuk kategori hamil, belum hamil tapi sudah ada hipertensi. Jadi kita Tensi. kategorikan dalam hipertensi kronis ya. Untuk bunda-bunda dengan hipertensi kronis boleh hamil lagi, hanya kita sarankan berkonsultasi dulu dengan dokter penyakit dalam karena jika tidak hamil, biasanya kan kontrolnya ke dokter penyakit dalam. Jadi tergantung juga nih tensinya berapa gitu. Dengan minum obat tensinya turun atau tidak. Jika kondisi stabil, kemudian biasanya kita lakukan pengecekan lab juga. Jika tidak ada gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, artinya dalam kondisi yang baik, boleh untuk program hamil. Tapi terkontrol. Jadi ketika hamil pun tensinya tidak akan kita biarkan naik drastis. Jadi mungkin ketika hamil juga akan sambil mengkonsumsi obat-obatan penurun tensi tersebut. Oke, baik dokter. Baik dok, berarti untuk ibu Bunda Ranti ini kalau misalnya memang mau hamil, mesti kontrol dulu ke penyakit dalam ya dok ya. Ya, Dilihat nanti turun terkontrol atau enggak tensinya. Ketika sudah terkontrol, dilihat juga fungsi hati, fungsi ginjalnya di sini udah dalam batas normal atau enggak ya dok ya. Kalau misalnya bagus, berarti baru diprogramkan untuk hamil ya dok. betul. Jadi kita optimalkan dulu kondisi ibunya, baru boleh hamil. Iya. Oh, oh. Baik dokter. Satu lagi ya dok ya, dari Bunda MD Anggraini, tensi dengan tensi dengan HB bedanya apa dok? Ini banget Ah, ya. sebetulnya ya, Iya, kurang bunda-bundanya banyak yang bertanya seperti ini dok kadang. Iya. tinggi atau HB-nya tinggi, tensinya rendah atau HB-nya rendah. Beda kalau tensi itu kita pengukuran dengan alat yang diukur di lengan, yang di tensi ya. Jadi tensi itu ada berapa per berapa gitu, itu tensi. Kalau HB itu dicek dengan pengecekan laboratorium, jadi diambil darahnya. Jadi Bunda kalau misalnya ditanya HB-nya berapa, bukan 110 per 70 ya, tapi Biasanya gitu dok. ya itu yang dicek dengan darah. Kalau tensi itu yang diukur ketika mau masuk ke dokter atau ke bidan biasanya dicek yang di lengan itu tensi. Ya, gitu ya bunda Beda. ya. Keduanya beda. Yang satu untuk penunjang ya dok ya, cek HB menggunakan darah. Kalau untuk tensi menggunakan alat tensi ya dok yang mau di bagian lengan dicek ya. Bunda-bunda memang kadang-kadang suka bingung nih dok. Oke baik dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya Ter ya. Oke deh, di sini dok. Kalau tadi kan udah berpengaruh ke janin ya dok ya. Untuk tensi tinggi dok, selain IUGR dok tadi mungkin boleh mau di ini lagi dok, jabarkan lagi dok apa selain IUGR dok tadi. Penyebab tensi tinggi kepada ibu hamil dokter. Maksudnya efek dari tensi tinggi terhadap ibu hamil. Ya, jadi kalau misalnya tensinya tinggi itu akan berakibat ke janin juga. Selain ke ibu tadi yang sudah kita jelaskan, kalau misalnya ibu hamil dengan tensi tinggi, biasanya kita sarankan juga untuk rutin dilakukan USG. Jadi dari USG itu kita akan pantau banyak. Salah satunya adalah berat bayi. Karena jika aliran darah ke bayi tidak lancar atau tidak bagus, biasanya bayi tersebut akan mengalami kurang nutrisi dan kurang oksigen sehingga bayi bisa menjadi kurang dari ukurannya atau kita bilang bayinya IUGR gitu. Kemudian selain itu aliran darah juga bisa kita pantau dari alat USG sehingga kita tahu aliran darahnya masih baik atau tidak. Yang terakhir bila sampai tidak terkontrol dan berlangsung lama berakibat fatal pada bayi. Jadi bayi selain kecil bisa juga sampai meninggal dalam kandungan.